Shalom. Sebelum lanjut nonton, yuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom sobat semua dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Bing Bing. Dan hari ini banyak banget nih host yang nampil di layar kaca atau layar monitor handphone Anda. Nah, shalom. Halo, shalom. Nah, ini kita semua dari kru GMTV. Nah, boleh dong dikenalin kalau yang di bawah tuh ada duo cantik. Ya, shalom, saya Cencan. Aku Lingling. Lalu sebelahnya ada host streamer. Halo, kenalin nama aku Yesika. Dan juga yang di atas tuh ada kru baru kita di GMTV, keluarga baru kita. Shalom, Neldi. Halo, shalom semuanya. Panggil aku Nenel ya. Iya, siap, Nenel. Dan minggu ini kalau minggu kemarin kan kita membawakan tentang firman Tuhan. Kita mendalami ayat Mazmur 91. Nah, apa aja tuh teman-teman bisa nonton di video kita yang sebelumnya ya, yang minggu lalu. Dan hari ini kita mau fresh banget nih karena kita hari ini bawain game tentang katakan jujur. Bener gak sih? Jawab jujur. Jawab jujur. Boleh. Ya, oke. Siapa nih yang mandu gamenya? Oke, Cen, silakan Cen. Jadi di game ini kita mau ngapain sih dan apa aja peraturannya? Jadi di game ini kita bakal jawab beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin dari semua kru. Terus nanti harus jawab jujur satu persatu. Tuh. Satu persatu ya. Berarti termasuk kamu juga. Ya. Termasuk kita. Oke, mulai ya. Boleh. Tunggu sebelum mulai kita kasih ini dulu dong back sound. Ayo kita mulai. Oke, yang pertama pertanyaannya, jawab jujur. Selain barang-barang elektronik, barang-barang apa aja yang pernah kita bawa ke gereja? Siapa dulu nih? Dari atas. Dari siapa nih? Dari siapa? Dari Neldi dulu, dari Nenel. Ya, dari Nenel dulu. Aku ke gereja biasanya selain HP ya, barang elektronik yang lain tuh ya pasti cewek ya, bawanya lipstick. Kalau enggak jauh-jauhnya tisu. Itu paling penting sih. Gak ada yang lain lagi di dalamnya. Kalau enggak snack itu doang sih, udah nggak ada lagi. Soalnya Alkitab sekarang udah ini ya. Udah dalam udah elektronik. Lanjut yang bawah. Jejes. Aku nggak tahu yang bawah yang mana. Kalau aku selain barang elektronik yang dibawa itu dompet, duit lah pasti, kan mau perpuluhan. Aduh gaya banget ya. Ya itu dompet sama kayak Neldi bawa tisu basah, terus apa lagi ya? Ya sama itu lipstick, bedak dan lain-lain wanita. Udah. Ling. Sama, rata-rata itu isinya sih lipstick. Selain elektronik kan lipstick, tisu, udah itu aja. Gak lagi. Rata-rata pada bawanya lipstick, tisu gitu ya. Kalau aku bawanya bedak. Kalau aku selain barang elektronik bawanya bedak, terus kadang bawa flash disk, terus udah itu aja sih. Flash disk buat apaan? Dompet kan. Flash disk buat apaan? Flash disk buat apaan? Kalau dulu kan kadang tiba-tiba orang multimedia tuh butuh pindahin file kayak gitu. Jadi kadang flash disk tuh butuh banget. Oh, bukan lagi ini orang-orang pelayanan kita kan. Orang-orang pelayanan. Lanjut. Jadi gue kayak tepuk tangannya gimmick gitu kan, terus pada bunyinya. Nora. Ini belum jawab tadi. Iya.
Kalau aku sih dalam tas itu selain elektronik ya biasa bawa kabel charger. Nggak bawa bedak sih, beneran nggak bawa bedak, nggak bawa sisir, nggak bawa lipstick. Iya, cuman bawa itu deh sama dompet deh. Kalau bawa kabel charger, emang kamu ngecas di gereja gitu? Numpang Biasa ngecas kan- di gereja? Gak, biasa kan di kabel charger kan ada bisa buat kabel data. Nah, data-data kan biasa di handphone tuh. Kalau mau mindahin sesuatu yang lagi urgent, bisa bawa. Tapi sejak berteman sama JJ, tas gue tuh isinya keren tau. Ada minyak kayu putih, ada lipstick. Terus itu apa tuh jepitan yang hitam itu loh, BB pom ya apa? Bobby Pin. Jepit hitam itu si Bobby Pin. Terus Korban Upin Ipin. Jadi teman-teman, Lauren sekarang sudah berubah menjadi wanita sejak bertemu aku. iya, Yeay! sejak sama lu tuh bawaan gue jadi banyak tuh. Soalnya kan si JJ tuh kadang dia lupa bawa jepit, kadang rambutnya lepek, terus kadang lupa bawa, pokoknya macam-macam gitu. Jadi di dalam tas tuh ada bekas kalau mau gigit nyamuk, ada minyak, ada macam-macam gara-garanya JJ. So sweet banget ya tuh guys, kalian tuh nggak usah cari pacar, yang penting cari aja teman, sahabat, soulmate yang baik ya kan. Satu Itu lagi, yang perhatian, ya gue bawa biasa Hansaplast. Buat apa? hansaplast buat apa? Gak tau, gue kalau misalnya ada gores atau luka tuh pengen nempel aja gitu. Kalau nggak ditempel kayak belum afdol. Jadi mesti bawa Hansaplast. Oh, I see. Berarti bagus nih yang kayak gini-gini bawa P3K kemana-mana ya, kayu putih, hansaplast. Ya, Kayu tuh. rapi, ya bener. Oke, next. Ada question lagi? Next. Masih banyak kayaknya. Aku nih, katanya ganti. Nih, jawab jujur. Dengerin khotbah tapi gak ngerti atau dengerin khotbah tapi gak nyimak? Ah, Agak Gimana berat ya? pertanyaannya ya. kayak harus ngaku dosa ya. iya. Yang bikin Siapa orang dulu kayak nih? ngejudge. Siapa dulu nih? Kan ya? Apa kita perlu sweet virtual sih? Emang ada virtual ya? Udah pipi Membimpa dulu, dong, gantian, membimpa gantian, dong. gantian. Ayo Bing Bing. Please. Ayo. Dari Siapa nih? siapa dulu nih? Lauren. Kan tadi Ya, terakhir dari- jawab, sekarang jadi pertama Di atas jawab. lagi. Oh gitu. Kalau aku sih seringnya dengerin, tapi kadang nggak dong. Jadi bengong gitu, ngomongin apa gitu. Ah, ya. Akhirnya kalau misalnya ntar ditanyain sama papa kan, jadi tadi khotbahnya apa? Apa ya, nggak tahu. Wajar ya, jujur ya anak muda. Jujur. Pasti banyak juga yang kayak gitu sih. Terus siapa lagi? Lanjut. Lanjut. Neldi. Kedengeran nggak? Dengeran. Oke. Kadang sih ya kalau mau tergantung sih ya. Kadang kalau misalnya duduk terus udah awal-awalnya masih ngerti apa yang difirmankan oleh gembala ya, tiba-tiba di pertengahan ya ada iblis. Gitu, langsung tiba-tiba ngomongin apa ya tadi yang ngomongnya, tapi langsung out of focus lagi soalnya kan kayak langsung tiba-tiba ngeblank Ngeblank. kelamaan anak gadget. Jadi ya gitulah, tidak cepat fokus pada satu titik. Soalnya anak Gen Z kan multitasking ya, ciri khasnya. Kalau Betul, cuma betul. duduk dengar itu pasti ya bisa tau lah. Jadi pikirannya tuh bisa kemana-mana dan tiba-tiba kosong gitu. Tapi sebenarnya nggak Ya, boleh betul. kayak gitu sih. Bener sih, harusnya kita fokus sih apalagi waktu dengerin firman. Tapi tips yang paling baik tuh pas kita denger kayak gini biar nggak hilang koneksi sama gembala tuh kita catat biar ada aktivitas. Oh iya, betul. Oke Ya deh. udah. Sekarang siapa nih? Selanjutnya.
Jessie. Tadi pertanyaan apa? Jawab jujur antara apa? Dengerin khotbah tapi gak ngerti atau dengerin khotbah tapi gak nyimak? Udah pasti dengerin khotbah tapi nggak nyimak. Ih, sama tahu, gak ngerti, gak nyimak lagi. Iya, karena sama sih pokoknya kayaknya generasi Z gitu kan, sama kayak Nelly sama kayak Lauren juga. Lagi denger paling cuman depannya doang kayak pas gembala lagi nyapa ya kan, terus kita kayak iya shalom Iya, kayak gitu. shalom. Semenit kemudian hilang. Padahal sih kalau misalnya kita lihat katanya kalau mau fokus harus eye contact kan. Kita eye contact kok sama si pendeta tapi nggak ngerti, diem aja Iya, gitu iya. kosong. Bener-bener. Tapi bener juga kata Nelly sih, itu kayak salah satu life hack gitu ya, kalau misalnya kalian mau fokus buat dengerin khotbah, kayaknya bener deh dicatat, karena Mesti catet belakangan ya. ini aku juga ikut kayak pendalaman Alkitab kan, dan itu memang kita harus catat dan konten, jadinya bener-bener konten, padahal itu 2 jam loh, 2 jam pengajaran. Tapi karena nyatet itu. Jadi fokus. Oke. Selanjutnya, kalau dari aku nih, walaupun dicatat pun, kalau misalnya pendetanya ngerocos, terus itu ketinggalan ngantuk lagi jadinya. Tetap aja gak ngerti. Ya ampun. Jadi emang perkara anak-anak muda kayak kita gitu ya, agak-agak susah ya. Harus tergantung khotbahnya. Kalau khotbahnya menarik, dengerin. Betul. Kalau Kayaknya, nggak menarik, ya udah nggak ngerti. bisa milih gitu ya. Terkadang kan ada pendeta yang khotbahnya tuh tiba-tiba lari kemana-mana gitu. Jadi pertama dengerin kan, pas di pertengahan jadi gak ngerti karena dia tuh kayak lari-lari gitu, kayak intinya jadi gak satu, ini jadi banyak. Kalau kayak gitu kan jadi sulit. Boleh juga kalau kita inovasi nanti mungkin selanjutnya kalau pendeta khotbah itu boleh live chat. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti langsung tanya gitu ya. Ya enak. Iya bener juga, kan sekarang ibadah udah online semua ya. Tapi kan belum ada live chat kan. Jadi ntar pendetanya bisa jawab nih sambil gini kan, saudara-saudara. Terus nanti ada di situ nanya, oh iya saya langsung jawab pertanyaannya buat saudara Jessica. Saudari. Tapi kayaknya kalau kayak gitu bakal rame deh. Pasti kan Iya, kalau pasti kita rame. bertanya langsung kan orang takut ya. Tapi kan kalau di live chat itu nggak kelihatan tuh mukanya siapa. Bener, apalagi nanti kalau di YouTube kan suka pakai anonim kan ya. Ya, pasti rame itu yang nanya. Ayo ngaku, pasti banyak yang mau nanya-nanya sama pendeta tapi nggak berani. Nggak berani, takut dikutuk kalau salah nanya. Boleh tuh nanti kita kasih hashtag di program ini supaya nanti ada pendeta yang bikin live chat ya, bisa tanya jawab langsung. Iya benar. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Tunggu. Hah? Belum nggak? Apa? Kamu belum kan? Aku udah jawab dulu. Masa sih? Lanjut pertanyaan ketiga itu, pernah nggak kalian punya pengalaman memalukan saat di gereja? Wow, apa ya? Pengalaman memalukan. Pengalaman apa memalukan saat di gereja. yang tidak bisa dilupakan saat di gereja? Apa ya? Apa ya? Duluan Oke, dong udah yang lama jawab nggak terakhir. masuk gereja. Yang jawab terakhir duluan tuh. Ayo. Kalau aku nggak tahu kenapa kalau ke gereja tuh pasti jaimnya jaim banget. Jadi kayak sepatu harus dilihat banget, jalan harus dilihat banget. Terus jadi kayak kalau pengalaman memalukan kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu kenapa kalau ke gereja tuh kayak otomatis jaim gitu. Padahal udah pada kenal. Lanjut. Apa ya? Oke, kalau aku sih kayaknya pernah. Jadi kalau misalnya kita nyanyi itu kan pas pujian penyembahan tuh nyanyinya bareng-bareng tuh. Tapi kadang kan pas lagi musiknya belum mulai, kitanya udah nyanyi duluan, suara kita pasti kedengeran gede kan? Ngaku lo pada pasti pernah, nggak mungkin nggak pernah coy.
Terus pasti bentar kan samping-samping kita tuh ngeliatin pas kita nyanyi terus semua pada ngeliatin karena belum mulai kan. Itu malu. Pasti malu banget dah. Iya, bener. Kalau aku pengalaman memalukan apa ya? Mungkin salah duduk ya, salah. Jadi waktu itu kan kayak misalnya lagi ibadah, terus habis itu pengen ke toilet gitu kan, terus pas balik aku lupa duduknya di mana. Astaga. Pas balik kayaknya di sini, tapi iya bukannya, ya udah, terus ada kosong, aku duduk aja kan, tahu ada tempat orang kayak gitu. Bah, ini tadi tempat saya. Oh gitu ya. Terus aku lupa duduk di mana, akhirnya pindah tempat lagi. Parah. Itu malu banget. Parah. Neldi Ya. gimana Nel? Aduh, aku apa ya? Kayaknya pengalaman memalukan nggak terlalu memalukan sih. Soalnya waktu jalan persembahan kan maju ke depan tuh ada beberapa gereja yang maju ke depan. Tuh turnya tuh harus kayak dari kanan gitu, terus keluarnya kiri. Tapi aku sendiri tuh ya dari kiri ke kanan. Jadi antarnya Dia tabrakan gitu. iya Lawan arus ya. itu masih dimaklumkan, itu doang sih. Kayaknya jadi yang paling memalukan aku sama Lauren ya. Kayaknya yang paling memalukan duduk deh, JJ. Salah duduk. Jadi pemenang kita yang paling memalukan itu JJ. Yeay. Ada satu lagi yang belum cerita. Ada satu lagi yang belum cerita. Oke, langsung. Tuh, kalau aku cerita kayak aku deh yang menang. Kenapa tuh? Jadi di gerejanya ada acara kayak komsel gitu, kom 100. Nah, jadi kayak retreatnya tuh 2 hari ya kalau nggak salah waktu itu. 2 hari, seharian pokoknya. Karena satu harinya lagi tanggal merah. Jadi dalam seharian itu kita harus bener-bener bangun pagi, dengerin khotbah dari pagi, siang sampai malam lagi. Dan saking ngantuknya dengerin khotbah tuh aku ketiduran tuh sampai ada yang ngeliatin. Kalau ngalamin, pokoknya nggak bisa ditahan banget itu kalau ngantuk. Pokoknya sambil denger sampai aku melek-meleki matanya, tapi tetap aja ngantuk gitu banget. Dan itu aku tuh duduknya pas di depan yang khotbah gitu loh. Diliatin banget di situ. Untung nggak dipanggil ya. Mbak, tolong yang ngantuk keluar dulu cuci muka Gi. Iya ya ampun. Untung nggak dibangunin, ya ampun. Oke, next. Lanjut pertanyaan keempat. Ini Jadi nggak ada yang mau nimpalin pertanyaan lain nih si Neldi sama JJ. Aku pasrah orangnya. Aku ditanya aja, nggak apa-apa. lanjut ya, pertanyaan yang keempat. Pernah nggak kalian meragukan keberadaan Tuhan? Wow. Berat ya. Pernah atau Berat. tidak? Jawab jujur. Nomor 7 dia. Dari yang Keberat. jawab terakhir kan? Oh iya, Dong. boleh. Pernah atau tidak ya? Kayaknya pernah deh, tapi dulu kecil banget. Gak tahu apa alasannya. Udah lupa. Sudah lupa. Karena terlalu kecil. Tahu juga sih kayaknya. Ya udah, gitu aja. Krik 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 krik. Pertanyaan berat nih guys. Berat. Pertanyaannya berat, mau ungkapin juga susah. Bukan susah untuk jawab iya atau tidak, kisah di balik pernyataan. Oh iya. Alasannya itu ya yang berat. Iya. Boleh, Neldi jawab dulu. Yang berani jawab duluan. Untuk ya, kalau aku sih mungkin pernah ya, masing-masing orang pernah berada di titik terendah terus meragukan keberadaan Tuhan. Itu zaman waktu kapan ya? SMA ya?
Iya, SMA. Waktu itu masih zaman-zamannya kayak aduh bingung nih mau masuk kuliah di mana gitu kan. Mana single parent mama aku kan. Jadi kayak gitu, jadi bingung banget ini mau masuk kuliah di mana. Terus and then di satu titik di mana di situ kayak nggak ada apa-apa, kosong gitu, seperti tong yang nggak diisi air. Ya jadinya kita curhat ya. Nggak apa-apa justru itu. Gak apa-apa, seru. Tapi di titik itu karena ada kegiatan kayak jambore gitu, aku ikut kegiatan itu karena kosong kan dari jeda dari lulus kuliah ke kuliah, jeda pas lulus SMA mau ke kuliah itu kan liburnya panjang. Karena kelas 3 liburnya panjang, jadi masuk kegiatan rohani, terus di situ baru aku dijamah sama Tuhan, baru merasakan karunia Tuhan itu ada di dalam hidup aku selama ini. Wow, keren Yeay, banget. puji Tuhan, keren ya. Silakan JJ. Aku nih, aku pernah kayaknya, aku lupa inget sih. Tapi intinya pernah di titik terendah juga sama kayak ngerasa mungkin bukan meragukan juga ya, tapi kayak kecewa gitu karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan kejadiannya. Jadi waktu itu masih kecil, masih SMP deh kalau nggak salah tuh SMP. Waktu itu kejadiannya pas kayak mama sama papa tuh mau cerai gitu kan. Nah itu sih, jadi kayak kenapa ya kok kayak gini, Tuhan kok nggak bantu, Tuhan kok nggak adil gitu, kayak gitulah. Lebih kayak kecewa sih gitu. Dan akhirnya jadi meragukan Tuhan gitu. Cuma sering waktu karena aku sekolahnya juga di sekolah khusus Katolik gitu kan, maksudnya selalu diajarin ada pelajaran agama, terus selalu juga ada setiap minggu kayak di encourage untuk setiap Jumat tuh biasa pasti ada misa di gereja kayak gitu-gitu kan. Sekolah aku karena depannya itu gereja juga biasalah gitu, jadi akhirnya kayak nggak tahu gimana selalu dituntut sih, nggak pernah yang kejauh, nggak pernah yang sampai kayak udah nggak percaya lagi sama Tuhan, nggak pernah. Tapi kayak ketika aku kecewa gitu, sakit hati, tapi ada aja gitu kayak jalannya yang nuntun aku balik lagi kayak gitu, baik dari teman-teman atau nanti kayak ada yang ngasih tahu saudara atau apa gitu. Jadi selalu sih setiap kali aku kalau mau melenceng, mau kayak kayaknya aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan, tapi ada aja yang ngertiin gitu. Akhirnya ya sampai sekarang puji Tuhan bukan meragukan lagi, tapi percaya 1000%. Yeay. Kalau aku sih meragukan Tuhan, kemungkinan gak pernah sih keberadaan Tuhan. Aku tahu kalau Tuhan itu ada, tapi aku suka gerem gitu loh. Jadi kan kalau misalnya tuh kita ada masalah, pengennya kita mau menyelesaikan sendiri kan. Tapi kan Tuhan bilang Tuhan punya cara, dan Tuhan itu memberikan waktu yang indah pada waktunya. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, akunya yang kurang sabar. Jadi kalau misalnya ada masalah, aku pengen ngelarinnya, pokoknya nih hari harus kelar. Padahal mungkin Tuhan mau proses aku lebih panjang supaya aku mungkin lebih mulus lagi, lebih sabar lagi. Tapi aku nggak kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi kalau meragukan keberadaan Tuhan sebenarnya enggak, tapi aku yang kurang sabar. Jadi harusnya kayak misalnya nih ayat kan ada tuh di Alkitab, kalau kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Lah kalau aku tuh harus nampar dulu baru aku kasih sama Tuhan pipi kirinya. Gitu loh, jadi harus balas dulu. Kalau nggak balas masih gemes gitu. Nah itu sih yang aku ini. Wajar ke namanya juga kita manusia yang masih ada kedagingan, pasti pengennya kayak gitu. Jadi nggak gampang jadi murid Tuhan Yesus, guys. Iya, nggak buat diri gampang. kita. Silakan Next Cen. question. Aku nih yang bacain. Cen belum Jawab jawab jujur. tahu.
Iya. Wah, Pokoknya dua host di bawah itu tuh suka curi-curi ya. Iya, suka ganti-gantian. Iya. kalau aku apa ya, meragukan Tuhan pernah, cuman meragukannya kayak ya kayak gak sesuai sama ini aku, gak sesuai sama yang aku inginin gitu, kayak Jazz, cuman gak terlalu sering sih. Ya terakhir tuh pas SMP deh, gara-gara waktu itu kayak teman-teman aku tuh pada main sendiri gitu, terus pas aku tanya, pada mau main kemana, mereka tuh kayak bilang, emang lu boleh kayak gitu loh, kayak agak ngejauhin kayak gitu karena agama kayak gitu. Tapi kalau aku sih sekarang sudah gak terlalu mikirin itu sih, sudah lupa. Sudah mengampuni ya. Sudah mengampuni orang-orang seperti itu. Keren. Lanjut. Jawab jujur, pernah nggak kalian sudah tahu dosa tapi masih dilakukan? Pernah, bukan pernah lagi, sering. Bahkan tawar-menawar Iya. sama Tuhan. Betul. Siapa duluan nih? Siapa duluan yang mau jawab? Ayo diceritakan atau Aja yang lanjut? terakhir jawab. Oh terakhir terus sih. Lanjut dari Aku. Nenel lagi. Ya. Ya, perkataan sih. Gimana tuh Karen- maksudnya tuh? Kalian tuh karena pergaulan ya, jadi kita sering lupa kontrol perkataan kita. Jadi sering ngucapin kata-kata kotor. Walaupun itu ya kita tahu satu ruang sama orang-orang yang seiman sama kita maupun tidak seiman. Tapi perkataan kita tuh selalu ya gitulah, lidah ini ya tidak bertulang tapi berbahaya. Mulutmu harimaumu. Iya bener. Ada yang lain. Ya lanjut. Sama sih kayak Kak Nenel. Coba ya. Saya dulu. Aku pernah nggak tahu dosa tapi tetap dilakuin. Sering, bahkan tawar-menawar sama Tuhan. Terus kadang kan kalau kepepet tuh, wah nggak apa-apa kali ini. Gimana dulu dong? Masa perkataan ya? lagi yang lain. Apa ya? Ya buka perkataan. Kebanyakan. Sampai bingung apaan yang mau dibawa. Coba next dulu, next JJ dulu. JJ Aku dulu. lagi mikir guys. Sama kan, kayak ke dosanya tuh kebanyakan kan. Dosanya banyak Iya, apa bener-bener. ya yang mau Apa dibawain ya? gitu. Tapi yang pasti sering. Bukan pernah lagi sering. Yang lebih sering sih perkataan sih. Iya sih, Ya itu betul. udah pasti. Apalagi anak-anak udah kayak gitu, kita gini kan pergaulan ya gitulah. Sulitnya ya. Kita jadi keikutan dunia. Selain perkataan ya, apa ya? Buatan. Perbuatan, iya. Mungkin lebih kayak ke ini kali ya, bohong mungkin. Aku lupa sih kayak berbohongnya seperti apa, tapi yang pasti kayak aku tahu kan maksudnya bohong itu dosa, tapi kayak ya udah aku kayak bilang ya udahlah Tuhan sekali ini aja, Tuhan tolong semoga nggak ketahuan Tuhan kali ini aja kayak gitu. malah berdoa loh, padahal aku berdosa tapi malah berdoa. Itu tawar-menawar juga kan berarti. Iya. Misalkan gini deh, kuliah aku mau bolos kelas. Itu kan aku pasti bohong kan ke dosen kayak gitu. Terus kayak aku misalnya nih mau pergi jalan-jalan terus malas kuliah, terus aku bohong ke dosen kayak iya Pak, maaf Iya ya Pak, lagi karena ada kerja. kerjaan." Iya kan, Ronaldi juga hafal sama ya.
Ya kayak gitu kan. ampun. Terus kayak malah aku berdoa ya Tuhan, semoga dosennya tuh mau absenin aku, Tuhan tolong bantu Tuhan, padahal aku kabur. Oh, aku ingat. Kalau pas lagi kadang kepepet tuh kalau pas kita ujian yang nggak open book. Nah, tuh kan deg-degan kan, udah nggak belajar, terus kerja, suwe banget. Oh iya bener mau nggak mau ya. Mau Mau nggak nggak mau, mau ya. pengennya ngintip. Tapi deg-degan kan, itu pasti kita berdoa Tuhan semoga itu pengawasnya dikelabui. Ini tolong dong habis ini program ini mata gue di blur, gue takut habis itu di blacklist. Pasti kan gitu. Iya sih, Tolong pokoknya dong ini Tuhan, pengakuan dosa. sekali aja biar jangan ketahuan gitu. Coba dulu yang muda-muda nih, jawab dulu. Sama sih perkataan dan perbuatan. Kalau sudah bohong di perkataan pasti kita melakukan juga. Jadi perbuatan dan perkataan sama aja. Kalau aku nyontek. Dulu pas SMP tuh kan ada pelajaran Mandarin. Nah, aku dari SD gak ada Mandarin, terus SMP tiba-tiba ada Mandarin. Itu pelajaran yang paling aku gak suka karena Mandarin tuh sulitnya sulit banget gitu kan. Terus lausenya tuh kan udah tua gitu, agak gampang dibohongin gitu kan. Jadi sekelas gitu kayak komplotan gitu. Terus aku kayak cebing-bing tadi kayak kompromi sama Tuhan. Oh, kali ini aja Tuhan, soalnya susah banget pelajarannya, kayak gak hafal sama sekali, tulisannya aja kayak gitu kan. Jadi kompromi deh sama Tuhan, kayak ya udah sih Tuhan, sekali aja kali kan umur itu kan kayak gitu. Sekali aja tapi berkali-kali setelahnya ya. Keenakan. Hari ini aja, sekali ini untuk hari ini, besok sekali lagi untuk besok. Sekali aja. Jadi hitungannya beda ya Tuhan gitu. Hitungannya per hari. Oke, next. Next, jawab jujur. Pernah gak kalian males dengan semua urusan yang ada di gereja? Urusan gimana tuh maksudnya tuh? Pelayanan, terus Ikut, ikut acara yang di gereja lah, kayak misalnya apa gitu. Males Doa. banget. Doa semalaman. Iya, doa puasa. Gigi kayaknya enggak, dia mah kan ikut pendalaman firman Tuhan malah. Ya, Enggak, kadang juga males weh. Sama aja masih manusia ya kan. Kalau aku sih lagi belakangan ini sih lagi males banget karena nggak tahu kenapa, bukan males sih, bosen kali ya, lebih ke bosen karena kan ini yang kayak dibilang kan ada ikut pendalaman iman gitu, tapi kan karena pandemi kayak gini jadinya online kan. Sedangkan kalau misalnya kata tatap muka tuh rasanya beda gitu, ngerti gak sih, kayak kita kalau ngeliat di laptop doang Iya. pasti banyak distraction yang aku bilang, kayak kita kan multitasking tuh, nggak bisa lihat gitu doang. Jadi kadang kalau misalnya di laptop terus tiba-tiba muncul notif WhatsApp itu kan biasanya di laptop kan ada WhatsApp juga, jadi malah buka Entang. WhatsApp deh. Tangannya gatel ya. Iya, jadi kayak belakangan ini jadi kayak udah males dengerin gitu. Jadi lebih kayak aku cuma numpang absen gitu doang karena kan online. Jadi kayak buka, terus habis itu dia ngomong, tapi aku sambil main HP, sambil buka Instagram kayak gitu. Jadi ada kalanya memang jadinya males sih karena ya itu dia emang the power of jamahan secara langsung itu nyata. Jadi kalau misalnya kita ibadah secara live, secara langsung tatap muka itu emang lebih Beda. berasa banget sih hadirat. Bener. Mau kusuk kayak apa waktu kita ibadah online tuh gak enak rasanya ya. Banyak gangguan. Jadi makanya kangen banget sih, mudah-mudahan
pandemi cepat kelar, pengen lompat-lompat Amin. lagi di gereja ya kan, pengen Ya. tantangan lagi di gereja. Walaupun nggak bisa salam-salaman lagi secara bebas sekarang ya. Iya. Mau salam-salaman aja orang takut. Mungkin nanti pas ibadah kita udah pakai face shield semua kali ya. Jadi WL-nya pakai face shield. Apa pakai APD? Penarinya mungkin. Kalau ada penari di gereja dia pakai APD penarinya. Buset. Ngep itu geraknya itu bisa pingsan di dalam tuh. Ngep. Oke, next. 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 Pertanyaan. Aku udah jawab belum sih? Belum. Ya? Belum baru Cici. Belum. Aku sih pernah nggak ya? Pernah sih pastinya. Pernah. Benar pernah. Jadi kenapa males sama urusan gereja? Kadang kan memang kita punya benturan-benturan. Jadi kan nggak cuma di gereja, di setiap komunitas kita pasti punya benturan-benturan tertentu, ya nggak sih? Karena semakin digesek pasti kita secara mental, secara psikologi pasti kita semakin dewasa, semakin juga kita dibentuk oleh Tuhan, ya nggak sih, bener kan? Nah, aku pernah sih sampai males ikut pelayanan karena orangnya tuh nyebelin. Tapi aku balik lagi, pelayanan kan kita nggak boleh lihat orang kan, tapi kita lihat Iya. Tuhannya, gitu. Betul. Nel, udah Nel? Kalau aku ya, Mm-mm. aku sih dari awal sih, kalau pelayanan tetap lihat Tuhan ya. Yang paling, ya bukan malas sih, sebenarnya kayak ada, ya tawar-menawar lah, Tuhan hari ini nggak ada puasa ya. I see. Bukan malas, cuman kayak kita berat buat lakuin, bukan berat juga sih, kayak aduh bisa nggak ya, kita meragukan diri sendiri sih sebenarnya, aduh bisa nggak ya hari ini doa puasa gitu. Lalu apalagi ada yang iming-imingnya mahal sebagainya, kan itu paling berat kan. Iya. Tapi ya mau nggak mau demi Tuhan ya, pikul salib. Iya. Anak Tuhan gak mudah. Mantap. Next. Kalau aku sih bukan ke pelayanannya ya, lebih ke komunitasnya. Kayak waktu itu ada komunitas kom. Terus pertama aja semangat-semangat gitu kan. Lama-lama kayak datang cuman dengerin, terus kayak nyatet-nyatet sedikit pulang, datang nyatet sedikit pulang. Lama-lama bosen, terus juga kayak jadinya ke diri sendiri tuh, duh gini-gini lagi, datang nyatet pulang gitu doang kan. Jadinya kayak ya jadi males. Ya itu sih kejadiannya. Kayak jadi males datang ke kom karena cara penyampaiannya kurang menarik, terus juga datang cuman gitu-gitu aja, jadinya bosan. Sama. Udah begitu doang. Sama kadang males, ada benturan juga kayak Cici Bingbing tadi. Nah kadang juga males doa juga. Pernah aku gabung nih sama komunitas nari di gereja. Tapi syarat untuk Pakai APD pelayanan nggak? belum Pakai APD. sebelum negara api menyerang. Sebelum. Jadi syarat untuk pelayanan itu harus doa puasa, harus doa pengerja, banyak banget. Jadi dalam satu minggu tuh ada 3-4 kali harus doa. Gak jadilah. Capek. Iya. Jadi boleh disimpulkan kayak mungkin lebih ke yang pertama bosan, rutinitas itu aja, sama kayak aku kan, kayak misalnya secara online kan gitu-gitu aja. Mungkin bisa jadi masukan juga kali ya buat kalau yang bikin acara kayak gitu-gitu, jangan monoton gitu loh, ya kita harus berinovasi terus sih, kreatif, karena kan banyak anak-anak, kita mau rangkul anak-anak muda juga gitu kan. Anak-anak muda kan dynamic gitu, jadi harus berinovasi,
Terus kalau misalnya kayak tadi banyak doa puasa, doa gini, itu kayaknya mungkin harus disesuaikan dengan ini, apa namanya, level iman itu loh, kedewasaan iman. Berat sekali kayak gitu. Terus jadi bete kan, bosen. Aduh, aku nggak bakal bisa deh. Udah tinggalin aja gitu. Betul. Nah, sebelum next question, jangan lupa nih buat sobat semua buat like, subscribe, dan komen di bawah ini karena nanti kita bakal ngadain games lagi ya pastinya. Dan kita menunggu ide-ide dari sobat-sobat semuanya. Oke. Next question. Ngopi kali ini, ngopi pada mau nggak ada yang ngopi ya? Ditunggu Nggak sih ada. kirimannya. Bisa lewat Nih. online. Ada burger mau nggak? Ini ada jus. Ada yang mau minum? Ada burger nih mau makan. Ada jus jeruknya nih. Tapi kenapa cuma foto Komplit ya? paket. Aslinya mana? Biar seger-segeran aja. Aduh. Pen-nya jadi by aus deh. Texture. Iya. Oh ya, betul virtual ya. Jadi makanan minumannya juga virtual, guys. Iya nih, saya kirim buat sobat-sobat semua yang ada di sana. Tapi buat teman-teman yang nontonin kita, semoga mudah-mudahan ya sambil ngopi-ngopi cantik, teh-teh, Sambil makan teh. makan beneran. Jangan kita nih yang cuman virtual. Iya, biar kita aja, kamu nggak usah terlalu berat. Asik, asik. Yeah. Kayak kutipan film tuh ya. Oke, next. Next. Pertanyaan ketujuh. Nah, tadi kan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ada di mention kalau misalnya setiap kita pasti punya masa-masa terpuruknya. Terus apa yang membuat kita semua bisa bangkit dari masa terpuruk itu? Kayak misalnya orang tua kah, atau firman kah, teman kah? Bisa dijelasin. Oke, siapa yang mau jawab? Iya, nggak ada. Krik krik. Krik, krik, krik. Berat karena Ayo dari Ya, berat nih Kaneldi. pertanyaan. Dari Kaneldi. Berat ya. Yang menguatkan sih pastinya pertama tuh biasa sharing ya sama Ibu Gembala. Terus ada kakak rohani. Jadi orang-orang di sekitar kita sih kayak sahabat-sahabat kita, teman-teman terdekat kita, keluarga juga. Jadi orang-orang yang itu yang menguatkan kita secara tidak langsung karena manusia tuh kita butuh orang lain bukan sendiri doang. Makanya yang sendiri jangan lama-lama. Asik. Wow. JJ lu di-mention J sama Neldi. Waduh, ini tunggu, mohon maaf, emang yang jomblo cuma aku? Coba yang jomblo mana? Semua di-mention dong kita. Nenel doang dong. Yang penting seiman kita. Oh, itu guys, dengerin. Jangan coba-coba Iya. ya. Ya masih jomblo jangan takut. Pertama tuh kita harus kenal dulu Tuhan kita, deket dulu, cinta Tuhan dulu, nanti baru Tuhan kasih pasangan ke kita. Itu sih. Amin. Ya kembali ke pertanyaan, jangan sampai kita lupa. Kayak habis ini kita diskusi jodoh sama Neldi. Oh iya, atau buat teman-teman, mungkin buat teman-teman ngopi ya. Kalau misalnya ada ide, saya next bahas percintaan, komen di bawah komen. Komen banyak-banyak di bawah ini ya. Oke, lanjut. Ngobrol sama Neldi. Lanjut, aku deh. Apa ya? Cara bangkitnya lagi itu ya sama sih kayak Neldi, karena curhat dengan orang yang tepat. Gitu. Jadi kayak curhat dengan orang yang ya kayak kalau Nelly kan ibu gembala, kalau aku mungkin sama teman Kopsel gitu. Jadi kalau ada masalah curhat ke mereka, atau benar-benar teman aku, sahabat dekat aku, pokoknya yang aku percaya enggak. Jadi aku nggak ceritain masalah aku ke sembarang orang, karena
dari perkataan kan perkataan itu juga punya kuasa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita curhat ke orang salah, terus orang itu malah menjerumuskan, ibaratnya kasih saran yang enggak gitu kan, malah bikin kita makin terpuruk. Jadi aku cari orang yang bisa aku percaya, aku cerita ke dia, dan puji Tuhannya selama ini kalau misalnya aku cerita ke dia, maksudnya ke orang yang aku percaya itu selalu sih dikasih penguatan, terus yang akhirnya membawa aku untuk kembali lagi juga untuk berdoa ke Tuhan. Ujung-ujungnya sih pasti minta pertolongan sama Tuhan sih gitu, dan Tuhan mengirimkan pertolongannya itu melalui orang-orang terdekat kita gitu. Yeay. Kalau aku sih cara bangkit kembalinya biasa pasti kita sharing dulu kan masalahnya, itu sharing biasa sama Tuhan, pasti doa. Terus biar dapat jawabannya lewat orang tua. Cerita juga sama orang tua, terus nanti orang tua kasih saran, terus kasih masukan macem-macem, baru coba dilakuin kayak gitu sih. Kalau misalnya gagal ya nanya lagi gitu. Kalau aku, mungkin kebiasaan buruk aku juga, aku kebiasaan nggak pernah cerita tentang masalahku. Jadi semua masalah aku tuh ya harus aku selesaikan sendiri. Pernah waktu itu benar-benar terpuruk dan itu akhirnya berdoa, dan itu sampai saat itu nggak ada cerita, keluarga nggak tahu, teman nggak tahu. Jadi masalah tuh rata-rata aku simpan sendiri. Tapi anehnya kalau misalnya orang nggak cerita kan pasti keluarga pun nggak bisa kasih solusi kan. Ini setiap aku habis berdoa, entah cece aku, entah adik aku, entah papa mama, pasti tiba-tiba tuh ngomong, tapi omongannya tuh kena di masalah aku gitu loh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kok kayak sering gitu loh kayak gitu. Jadi Pernah. nggak pernah cerita masalah, tapi tiba-tiba solusinya tuh terucap gitu dari orang yang nggak Dijawab, pernah kita ya. ceritain gitu. Aku sih seringnya kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke cerita sama saudara. Karena dia yang tahu kita. Karena kalau temen tuh kan belum tentu dia tahu sepenuhnya masalah kita, tentang kita gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita-cerita sama orang yang benar-benar dekat dan bisa dipercaya. Aku pikir tadi Cincin mau jawab, aku kan nggak pernah cerita ke temen ya, aku biasanya curhatnya di sosmed. Aku pikir mau jawab kayak gitu. Bikin status, hai guys, hari ini aku sebel banget nih, gini. Enggak lewat quotes. Lewat lagu Nyindir, foto nyindir. Jangan ya, Pantang ya sindir-sindir dari sosmed. karena Instagram gak bisa Iya, dijawab lebih dewasa. Tuh. Ya betul. Oke. Lanjut. Pertanyaan nomor 8. Ya, silakan dibacakan. Jawab jujur, tidak gereja atau ibadah demi ketemuan sama teman. Jawab jujur, tidak gereja. Gimana? Jadi pertanyaannya, Tidak. pernah nggak pergi gereja atau nggak pergi ibadah demi ketemuan sama teman-teman gitu loh. Oh, Nah. gitu. Oh. Kirain pilih salah satu. Oh, kirain suruh pilih. Iya. Apa bedanya? Aku lebih memilih pergi gereja. Tapi dua-duanya bisa. Jadi aku menyesuaikan dulu sama temen aku. Aku bilang aku ke gerejanya jam segini. Aku ajak lagi. Udah ke gereja belum? Ayo gereja bareng gitu. Baru Oh, iya kita benar. jalan-jalan kemana Jadi gitu. ketemunya memang di gereja ya. Jadi barengan gitu loh. Ke gereja, Betul. ketemu teman. Ya, Iya, kalau gitu juga. Jadi ketemuan sama temennya di gereja. Iya, sekaligus Kita curcol di gereja ya. Iya, habis itu nggak denger khotbah. Kita curcol di gereja. Ya itu bahaya sih. Kalau ke gereja Kalau maksudnya Ceces? lihat WL
Kalau aku sih biasanya perginya ya itu setelah gereja baru pergi. Kalau enggak ya gereja bareng gitu sih, nggak pernah kayak yang ya pernah kayak misalnya karena lagi males gereja kayak udahlah gue jalan-jalan aja gitu sih pernah. Tapi bukan karena aku meninggalkan maksudnya pergi ke gereja bukan karena diajak teman untuk jalan, tapi karena emang dari pribadi aku aja lagi males atau lagi jenuh kayak gitu. Kalau aku jalan sama temen jarang dan malah kayaknya gak pernah. Jadi pergi ke gereja, pulang tuh paling jalan-jalan sama keluarga, makan, terus udah pulang. Terus kalau selama di Jakarta sama Cek Bingbing paling hangout sama Cek Bingbing. Habis gereja tuh pulang gereja kan di bawah tuh ada hypermart tuh biasa, ya udah kami belanja bulanan atau belanja minggu gitu kan, jalan-jalan gitu sih. Sekali kalian. Paling udah kan tadi. Udah sudah di Oke. Lanjut. Ada 10 pertanyaan ya? Ada 13 pertanyaan semua totalnya. Masih Ini banyak kita pertanyaan ke-9. Pertanyaan 9. Sebelum kalian semua pergi ke gereja, apa sih yang dilakuin? Mandi. Baru Mandi, mau jawab make up. Mandi make up bener. Siap-siap. Buka pintu, Siap-siap. tertabrak. Ih, nyebelin banget. Jawabannya Mandi, nyebelin. make up, pakai baju, buka pintu, baru keluar. Bener. Iya sih, iya. Pokoknya persiapin diri dulu. Pakai baju, pakai sepatu. Pasti mandi sih. Udah pasti nggak mungkin nggak mandi ke gereja. Iya, mau telat gereja pun gue pasti mandi sih. Betul. Oh, Lili, Anda kalau Kaneldi Sama. iya. Ayo silakan diceritakan kejadian Anda. Kedengeran nggak? Aduh, aku sinyalnya jelek nih. Jadi aku pernah nih Kedengeran. Maaf ya. ada tes. Halo. Hai. Jadi aku nih pernah bener-bener nggak mandi dari sekolah langsung ke gereja. Dan itu aku nitip bener-bener hari Sabtu tuh jadwal les di sekolah tuh diganti jadi pulang jam 5 sedangkan gereja tuh udah mulai jam 5. Jadi bener-bener dari sekolah naik diantar sama temen aku waktu itu langsung ke gereja gitu. Dan aku nitip bawain baju, bawain celana dan make up. Terus yang dibawain sama cece aku deodoran dong. Bajunya dibawain nggak bajunya? Bajunya dibawain. Kenapa nggak mandi di gereja aja? Udah mulai acaranya terus nggak ada kayak masa aku mandi pakai ini apa namanya shower yang Jet untuk- shower. Iya bukan shower yang dia Pakai jet shower. parah itu sih parah sih. Oke. Oke, pertanyaan ke-10 nih. Udah berapa lama nih nggak ibadah online? Wow. Jujur kayak Kalau nonton GMTV. dulu yuk guys. Yo. Kalau nonton GMTV termasuk ibadah online nggak ya? termasuk. Iya, Tokyo online. Aku dulu deh, jawab jujur. Udah 2 minggu. Kenapa tuh? Kenapa? Waduh. Karena Terakhir, ya biasa itu juga banyak bareng-bareng. aja gitu kegiatannya, maksudnya sering skip gitu loh. Kalau ibadah online kan sebenarnya juga kayak buka HP gitu kan, buka YouTube terus live streaming gitu.
Nah, karena sesimpel itu, nggak usah persiapan ini itu, jadi sering kelewat, tau-tau lagi main HP, tau-tau misalnya kan ibadah jam 5, tau-tau udah jam 6, ya udah kelewat kayak gitu, terus pokoknya sering skip. Ya, udah dah. Tapi apa namanya, yang kadang nggak selalu yang hari Minggu itu, tapi kayak misalkan kalau di hari Senin sampai Jumat kayak ada live stream di Instagram kayak ngomong-ngomong mengenai apa namanya, rohani juga, kayak talk show kayak gini-gini aku sering dengar. Jadi kayak kita lagi main Instagram kan ada live IG dari komunitas mana, aku nonton, terus masih ikut ini juga yang pendalaman Alkitab juga kayak gitu-gitu. Intinya tetap cari firman sih, gak yang buat konteks gitu aja. Oke. Jadi maksudnya Betul. ibadah kita bisa lakuin kapanpun, nggak harus hari Minggu doang gitu. Percuma kalau cuma hari Minggu tapi Senin sampai Sabtunya kalian kosong gitu. Kalau kita Mau jawab bareng? Mau? Ayo. tuh udah Udah, 3. ya. Sudah 9 lebih. Wah, applause. Dia jangan di kan nggak bagus. Gimana sih? Oh iya. Bukan prestasi ya. Bukan prestasi. Jadi nggak ada ini. Bukan prestasi. Jadi karena ibadah online itu kan nggak kerasa ibadah gak sih? Kalau menurut aku, tapi jadi aku biasa ganti ibadah tuh kayak doa sendiri gitu. Jadi dia doa sendiri kayak gitu. Terus terakhir aku ibadah online tuh di kosan. Itu sudah sebulan lebih yang lalu. 2 bulan kali kalau mau di kosan. Ya udah 2 bulan lebih kayak gak ibadah online. Terakhir tuh sama Cebing terakhir. Udah, itu doang. Kalau aku merasa kalau ibadah online tuh ngapain coba kita nyanyi-nyanyi di depan orang lagi joget-joget di depan laptop gitu. Iya, rasanya nggak nyampe gitu ya. Rasa awkward. Mari yang ke tangan, padahal yang ngomong di laptop kita ke tangan juga dong gini. Iya. Ibadah Tapi aku gitu online sih. gitu. Tapi aku gitu. Cuma udah iya, ibadah online kan gitu tuh udah siap-siap mandi pakai baju bagus semua. Tapi yang aku korting itu biasa celana. Jadi kalau ibadah kita pakai celana jeans, karena online aku pakai celana pendek, bahkan kadang hot pants Iya, yang bangun bener. tidur. Enggak, kalau pertama-tama ibadah online masih semangat tuh, kan baru pertama kali. Semangat gitu. tuh, pakai make up udah Make on, up, pokoknya pakai kayak make up. ibadah banget lah gitu. Iya. Terus minggu kedua masih udah sebulan tuh udah males, Mulai cuman bosen pakai nih. hot pants. Untung aja mandi gitu kan. Terus Iya. sekarang ibadah online glosotan doang, tahu tiduran begini. Iya. Luar biasa prestasinya. Jadi kita benar-benar berharap ya. Tapi dengan malas pandemi kita kangen ibadah langsung. Yeay, pengen banget. Kalau Nenel gimana, Nel? Aman, Nel? Aku masih nge-freeze ya. Enggak sih, ini udah gerak. Hai, Suara Nel. aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, gimana? Jadi selama ini aku nggak ibadah online, tapi aku ibadah di rumah sama keluarga yang pimpin orang tua gitu, terus kita ikutin. Oh. Wah, seru Hmm. banget. Wah, bisa jadi inovasi baru tuh. Oh iya bener tuh kalau kita lagi Sama aja, males kan? banget ibadah Jadi online kita boleh sama-sama tuh beribadah. sama-sama. Tapi berarti keluarganya iya. besar ya, banyak berarti. Iya kan gereja kan gedungnya, tapi orang yang ada dalamnya. Iya, Oh, soalnya bener. sebelahnya tante, sebelahnya juga Tante kiri sama kanan itu tinggal di- keluarga. Jadi jemaatnya banyak. Enak ya, berarti bisa ada Ya, enak jemaatnya banyak, pendetanya ada, well-nya ada, singernya ada, pemusiknya ada, lengkap ya. Oke, next. Ya. Next,
pertanyaan selanjutnya. Nah, nomor 11 ya. Kalau ngantuk pas lagi khotbah atau pas lagi gereja, apa yang kalian lakuin? Tidur. Jangan tidur lah. Kalau Jeje mah pasrah tahu. Iya, aku pasrah guys. Kalau misalnya aku nih kalau misalnya udah ngantuk kan bener-bener ngantuk kayak, aduh Tuhan ya udah maafin aku tidur ya Tuhan gitu udah. Parah. Kalau aku sih kalau ngantuk, biasa kan kalau tidur tuh tengsin tuh. Jadi aku keluar ke toilet. Terus nggak cuci muka sih, cuman cuci tangan biar dingin-dingin. Terus kadang kalau memang udah boring banget tuh, kadang kan kalau khotbah tuh ada yang asik, ada yang kurang asik. Bukannya nggak asik sih, kurang asik aja emang di kita. Aku tuh nggak kelar sih baru aku masuk. Mohon maaf. Kalau Aku nggak dengerin. pergi dulu ke supermarket beli permen. Jadi ibadah sambil ngunyah. Kalau Nelly Iya sama. Permen karet ngebantu. Berarti Terus kalau sambil nggak permen. punya permen karet, palingan itu nyatat khotbahnya. Iya, sambil nyatat juga. Jadi nyatat khotbah apa yang disampaikan oleh gembala atau pendeta di depan, kita nyatat gitu biar nggak ngantuk. kayaknya kalau aku kayak gitu makin ngantuk deh. Iya, nggak bisa ditahan, nggak bisa. Kalau aku mah kalau nyatat malah ngantuk tambahan. Ya, I see. Karena kalau Ngantuk di tuh gereja adalah- aku kan nggak boleh makan minum kan selama ibadah, jadi kayak nggak bisa. Jadi aku pasrah aja. Tapi lebih Kalau baik aku mah guys, nyatat, Tidur nggak aja sudah. kalian bawa minyak Iya, kayu iya, putih iya. aja taruh di sini nih. Terus pedes kan nangis ya. Terus ditanyain dong, Mbak kenapa nangis? Kena jamahan Tuhan. Oke, next. Next question. Next question. Next, Nomor 12. 12. Kalau kalian lagi doa syafaat, pernah nggak kalian tidur? Pernah. Pas doa syafaat, pas doa yang terakhir. Bukan lagi. Pernah. Iya, Apa jatuh? iPhone yang Sampai jatuh. Aku merasa aku paling sering tidur pas doa syafaat sih. Aku nggak pernah. Kalau aku- tapi tergantung jamnya. Aku doa syafaat jarang Pernah. tidur, cuman kan kadang doa syafaat tuh kan Tidur. disuruh angkat tangan gini deh. Quran. Terus Kan kalau doa syafaat kan kita kan kadang ada disuruh angkat tangan, terus kayak yang doa tuh lupa disuruh turunin tangan gitu, jadi sebelah sini tuh kayak pegel semua kan. Dari pertama semangat Dari kan, yang atas, angkat terus. Allah cuman gini doang. kalau aku tuh ketidurannya kalau misalnya doanya pagi-pagi, jadi kan kayak misalnya kita lagi retret atau rekoleksi gitu kan, terus ada doa syafaat, nah itu kayak di pagi-pagi tuh udah kayak gitu, jadi kayak baru bangun masih tayub-tayub karena terus disuruh Masih ngop-ngop. udah tidur itu. Atau kalau enggak udah sampai malam banget kan, misalnya habis acara rangkaian acara gitu udah sampai malam banget tuh di jam 12 jam Iya. 1 ya kan. Udah gitu habis penumpangan tangan lagi gitu kan. Udah capek banget, itu pasti udah tidur. Kalau aku dulu kan pas gereja anak tuh. Jadi gereja anak itu mulainya itu selesai jam 10. Jam 10 itu kan kita kalau misalnya bangun pagi jam 6 gitu kan udah jam 10 tuh udah ngantuk-ngantuknya kan. Udah jamnya ngantuk, jam mulai lapar kayak gitu. Jadi kalau pas doa syafaat
pas doa syafaat tuh aku biasanya udah doa, ngeliatin yang doa tuh. Waduh, kalau yang ini nih panjang nih doanya. Ya udah, kalau begitu mah aku langsung gini tidur. Syukurnya pas lagi amin tuh rame kan. Jadi kedengeran. Iya, kalau enggak kan malu ya, ketinggalan tuh teman-teman udah pada pulang terus aku masih tidur. Sudah madira Tuhan. Kalau aku sih nggak pernah tidur, tapi aku ngejailin yang doa. Jadi lagi doa syafaat, dan lagi doa syafaat kan yang bertugas. Nah, jadi kita hitungin nih berapa kali dia ngomong kata yang sama. Misalnya dia ngomong Bapak. Jadi kalau misalnya yang bertugas dia lagi, terus aku sama tim yang lain tuh pada bilangin, wah dia hari ini 56 kali ngomong kata ini, padahal kemarinnya lebih banyak gitu. Malah dibuat bercandaan. Ya ampun, sampai dihitungin loh. Ini emang Ya kebanyakan ampun, kerjaan ya. sangat kreatif. Oke, next. Next question. Pernah nggak kalian ngeluyur pas jam ibadah? Jadi ibadah udah mulai terus kalian ngeluyur. Kayak ngeluyur Jalan-jalan. Jalan-jalan. ke mall atau kemana aja karena Jalan-jalan, bosan gitu. keluar. Pernah. Aku nggak pernah. Aku Gak pernah. pernah sih. Kalau aku Aku nggak pernah pernah. pas ngantuk tadi yang aku bilang kalau misalnya pendetanya kurang asik, jadi aku keluar, terus aku ngeluyur, itu kadang ke swalayan, belanja dulu, beli cemilan, baru balik lagi. Nah, sama belanja dulu. Beli cemilan, baru nanti dimasukin dalam tas. Jadi lagi khotbah kan nunduk makan gitu. Waduh, Maafkan Wah, saya, maafkan saya. Kalau aku nggak udah pernah. bongkar. Aku nggak pernah. Ya deng, aku nggak pernah. Kalau aku nggak pernah. kalau Nenel? Gak pernah. Oh, udah. Oke, pertanyaannya habis. Pada baik-baik ya. Ya. Yeay. Segitu doang jogetnya. Ini dikit banget musiknya ih. Enggak, nanti kalau misalnya kepanjangan, ntar kita jadi praise and worship, guys. Acara ngopinya bisa durasi 3 jam kalau pakai present worship. Dia joget-joget semua. Ya, semoga dari 13 pertanyaan tadi bisa mengungkap buat teman-teman juga tuh 13 pertanyaan. Boleh loh teman-teman jawab dengan jujur di kolom komentar di bawah ini. Ya, komen. Kita cari mana yang paling menarik ya. Nanti kita mungkin bisa invite dia yang paling menarik menjawab 13 pertanyaan kita. Keren ya. Ya, jadi buat teman-teman jangan kira kayak wah ini pelayanan nih pasti hidupnya kudus banget, holy banget. Enggak kok guys, kita juga masih manusia biasa. Kita masih banyak manusia. Masih daging. Bener. Iya. Kita masih hidup di dunia yang sama. Apalagi kalau misalnya kita juga kerja di dunia sekuler, pasti juga kita masih sikut-sikutan dengan manusia-manusia yang sama. Iya betul, tapi yang pasti mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa saling menguatkan, terus juga Benar. menginspirasi teman-teman. Dan kita kan udah tahu maksudnya tadi ada kesalahan-kesalahan, jangan ditiru ya guys. Benar. Jangan ya. Jadi Kak. kalau ambil yang baik-baiknya aja. Benar. Buang yang jelek-jeleknya. Kalau misalnya kalian ngantuk di gereja, makanya maaf deh, jatuh lagi. Luar biasa dah. Semangatnya ibu gembala kita. Widih. Kalau misalnya kalian ngantuk di Amin. gereja, jadi tipsnya itu kalian tidurnya jangan malam-malam. Jangan begadang. Bener, jangan malam-malam. Jangan begadang kalau udah tahu bakal besok gereja. Jadi nggak ngantuk. Gak keluyuran.
Jangan keluyuran pas gereja, itu tidak baik. Jangan ini beli permen, kecuali kalau dibagiin satu gereja nggak apa-apa, itu namanya berkat. Yeay. Oke. Dan berakhirlah sudah acara ngopi ngobrolin perintah ilahi episode ini. Buat teman-teman semua, kita juga bakal ngadain games-games selanjutnya. Tapi kita tunggu ide-ide teman-teman semuanya, pemirsa GMTV. Jangan lupa ya buat like, subscribe, dan komen di bawah ini nih. Thank you for semuanya yang cantik-cantik, host-host cantik kita, Neldi, JJ, Cen-Cen, dan Ling-Ling. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kasih sampai dapat. God bless. God bless you. God bless you. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, mari dukung pelayanan kami dengan like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.